Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam juz yang kedua, hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Aswad, dan daripada Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu, bahasanya beliau shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Aswad salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi, salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai mengerjakan salat, idza huwa birajulaini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertemu dengan dua orang laki-laki. Lam yusalliya, yang keduanya tidak mengikuti sholat. Fada'a bihima, kemudian Nabi memanggil keduanya. Faji'a bihima, kemudian didatangkan keduanya tadi di hadapan Nabi. Tar'udu faraisuhuma, dalam keadaan bergetar pundak keduanya. Faqala lahuma, kemudian Nabi bersabda, bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma, apa yang menghalangi kalian berdua, antusalliya ma'ana, untuk salat bersama kami. Qala, keduanya berkata, qad shallaina fi rihalina, kami telah melakukan salat di rumah-rumah kami. Qala, maka Nabi bersabda, fala taf'ala, janganlah kalian melakukan hal itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah melakukan salat di rumah-rumah kalian berdua, tsumma adraktumal imamah, kemudian kalian berdua mendapati imam, walam yusolli, dan imam tadi belum melakukan salat, fasalliya ma'ahu, maka salatlah kalian berdua ma'ahu, bersama imam. Fa innaha, sesungguhnya salat kalian bersama imam tadi itu adalah lakuma, bagi kalian itu adalah nafilah, itu salat sunnah. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal lafdhu lahu, sedangkan lafal hadis ini milik Imam Ahmad. Wa salah satu, dan yang telah meriwayatkan hadis ini tiga imam yang lainnya. Washahahu, dan telah mensahihkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya sholat mu'addah, yaitu apabila seorang telah mengerjakan sholat dengan sendirian di rumah atau di mana, kemudian dia mendapati ada sholat jamaah didirikan, maka disunahkan baginya, dianjurkan baginya melakukan sholat lagi. Namanya adalah sholat mu'addah. Dan sholat yang kedua ini menjadi sholat sunnah baginya. Kemudian kita masuk kepada al-maknal ijmaliyu, makna hadis ini secara global. Tarku sholati mal imami ratib jama'atan fil masjid yu'adu ta'nan fil imam. Tarku sholati mal imam, tidak sholat bersama imam ratib, jama'atan secara jamaah, fil masjid, di masjid, itu yu'adu, itu dianggap ta'nan fil imam, dianggap mencela imam. Wa tafriqan lil kalimah, dan dianggap memecah belah persatuan Islam. Wa fatha babin lil bid'ah, dan dianggap hal itu bisa membuka pintu lil mubtadi'ah, bagi pelaku bid'ah, biidhari bid'ahim, yaitu dengan menampakkan kebid'ahan mereka, wastiqlalihim li jama'atihim, dan menyendirinya mereka bersama dengan jamaah mereka. Maka famana asyari'u, maka syari' melarang, yaitu Rasulullah SAW melarang, min'iktizalil jamaah, dari memisahkan diri dari jamaah al-kubra, yang besar.
Waktufa dan dianggap cukup bi irsyadi rajulaini dengan membimbing kedua laki-laki tadi li jahlihima karena ketidaktahuan keduanya. Jadi ketika seorang berada di masjid sementara sholat jamaah itu didirikan, meskipun dia sudah melakukan sholat sendirian, maka hendaknya dia ikut sholat jamaah lagi. Kenapa? Karena tidak ikutnya dia sholat jamaah itu dianggap mencela imam. Dan termasuk juga hal itu bisa memecah belah umat dan bisa juga membuka pintu bagi ahli bid'ah untuk menampakkan kebid'ahan mereka dengan bergerombol dengan kelompok mereka. Dan hal itu juga bisa menjauhkan diri dari umat Islam yang lainnya. Oleh karenanya pembawa syariat yaitu Rasulullah SAW melarang dua orang tadi memisahkan diri dari jamaah yang besar. Nah, bimbingan Nabi kepada kedua orang tadi itu sudah dianggap cukup di dalam mengajarkan kepada umat ini tentang hikmah-hikmah sholat mu'addah tadi. Kemudian kita masuk kepada at-tahlilul lafdhiyu, yaitu penguraian lafal. Dalam hadis di atas itu ada kalimat falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah faragha min sholatihi. Rasulullah SAW telah selesai dari sholatnya. Ketika Rasulullah SAW telah selesai dari sholatnya. Kemudian dalam hadis tadi ada kalimat fata'a bihima. Maksudnya adalah tolabur Rasulullah SAW rajulaini. Rasul meminta kedua orang laki-laki tadi untuk menghadap kepada Nabi. Supaya apa? Lita'rifa, supaya Nabi tahu minhuma dari keduanya limadza lam yusalliya ma'ahu. Kenapa mereka berdua tidak sholat bersama Nabi? Apa alasan mereka tidak sholat bersama Nabi? Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat tar'udu faraisuhuma. Pundak mereka berdua itu gemetar. Maksudnya apa? Tatribu, bergetar, watataharraku dan bergerak. Minal khauf disebabkan rasa takut. Wadzalika hal itu adalah min haibati rasulihil karim. Hal itu disebabkan dari kewibawaan Rasulullah SAW allati tadharu yang kewibawaan tadi itu tampak likul liman bagi setiap orang ro'ahu yang dia melihat Nabi ma'a tawadu'ihi bersama tawaduknya Nabi. Wal faraisu adapun kata farais itu jam'u farisotin itu jamak daripada farisoh. Wahia adapun farisoh itu adalah al-lahmatul lati bainal janbi wal katifi. Yang dimaksud dengan farisoh itu adalah daging yang berada di antara janbi, lambung, wal katifi dan pundak. Daging yang ada di antara lambung dan pundak. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat fi rihalina. Maksudnya adalah fi manazilina, di rumah-rumah kami, wa ma'wana dan di tempat istirahat kami. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat fa innaha. Maksudnya adalah as-sholatal ukhra allati ma'al imam, yaitu salat yang lain yang dikerjakan bersama imam. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat nafilah. Maksudnya adalah zaidatun, tambahan, fit thawab di dalam pahala, ala thawabil fardi, di atas pahala fardu. Wal faridoh, adapun solat yang fardu, allati waqa'at, itu yang telah dikerjakan.
hiya sholatul ula, yaitu adalah sholat yang pertama. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis, yaitu pemahaman fikih yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, azmu haibatir rasul, yaitu besarnya kewibawaan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah tolabu su'ali murtakibil mukhalafah an sababir firtikabiha, yaitu dianjurkan bertanya kepada orang yang melakukan pelanggaran an sababir tikabiha, tentang sebab melakukan pelanggaran tadi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mura'atu halin nas fi shalah, memperhatikan kondisi manusia di dalam salat. Wa irsyadul mukhalifin, dan membimbing orang-orang yang melakukan pelanggaran, minhum, daripada mereka manusia, orang-orang yang sholat, membimbing mereka ila shawab, kepada jalan yang benar. Kemudian ar-rabi' yang keempat adalah jawazu wuqu'is shalah al-maktubah kharijal masjid, bolehnya mengerjakan sholat fardu di luar masjid, seperti di rumah atau yang lainnya itu boleh. Kemudian yang kelima adalah man shalla kharijal masjid, siapa yang sholat di luar masjid, summa tarakal jama'ata, kemudian dia mendapati jamaah, fihi, yang ada pada masjid tersebut, maka yutlabu minhu, dianjurkan darinya, ad-dukhulu ma'ahum, yaitu untuk masuk bersama mereka jamaah. Wa takunu sholatul ula fardhan, dan menjadilah sholat yang pertama itu menjadi sholat fardu, wa tsaniyah, sedangkan sholat yang kedua itu menjadi naflan, sholat sunnah. Kemudian wa khassa Abu Hanifata masyru'iyatal i'adah bi ghairi subhi wal maghrib. Imam Abu Hanifah mengkhususkan disyariatkannya i'adah, yaitu mengulangi sholat, disyariatkannya mengulangi sholat itu bi ghairi subhi wal maghrib, pada selain sholat subuh dan maghrib. Sholat subuh dan maghrib tidak disyariatkan menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i wa Ahmadu, dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bi umumil i'adah, yaitu dengan keumuman i'adah mengulangi sholat. Artinya seluruh sholat itu boleh dilakukan dengan i'adah. Akhdan, karena mengambil bi zahiril hadis, dengan zahirnya hadis ini. Kemudian wa qala Malikun, dan berkata Imam Malik, in shalla fi jama'atin lam yu'id, jika seorang telah melakukan sholat secara berjamaah, dengan berjamaah, lam yu'id, maka dia tidak boleh mengulangi sholatnya lagi. Wa illa, kalau tidak dengan jamaah, maka a'ada, dia boleh mengulangi sholatnya ilal maghrib, kecuali sholat maghrib. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.